Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dan menjelaskan presentasi saya tentang observasi UMKM pempek Mbah Ali. Namun pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifa Ramadan, NIM 2019 kelas A7 Prodi Manajemen. Profil UMKM. Yang pertama ada nama usaha yaitu Mbah Ali. Yang kedua ada jenis usaha yaitu makanan atau di bidang kuliner. Yang ketiga ada alamat UMKM yaitu Jalan Sidomulyo nomor 3 RT 04 RW 27 Trimulyo Sleman. Yang keempat pemilik usaha Ibu Atika dan juga anaknya Torik. Yang kelima jumlah karyawannya ada 4. Sejarah UMKM. Pempek Bali adalah sebuah usaha yang berada di Jalan Sidomulyo nomor 3 RT 04 RW 27 Trimulyo Sleman. Pempek Bali mengelola ikan menjadi pempek yang berkualitas dan bergizi karena mereka telah terdaftar di BPOM. Usaha ini didirikan pada tahun 2015 oleh Ibu Atika dengan anaknya juga yang bernama Torik, dan sekarang mereka memiliki 4 karyawan lainnya. Pada awalnya di Jogja, pempek itu harganya sangat mahal, dikategorikan premium, sehingga Ibu Atika bergerak untuk membuat produk yang sama tetapi harganya lebih terjangkau karena melihat peluang yang cukup besar di sana, sehingga masyarakat dapat menikmati pempek dengan rasa yang enak, sama dan berkualitas. Bukan hanya orang yang berpenghasilan menengah ke atas yang mampu membeli pempek yang berkualitas dan rasanya enak. Maka dari itulah yang menginspirasi Ibu Atika dan anaknya Torik untuk membuat pempek Abah Ali ini, UMKM Abah Ali. Berikutnya ada manajemen produksi. Jumlah karyawan ada 4. Yang pertama dan manajemen produksi. Jumlah karyawan ada 4 orang. Yang 2 orang manajemen produksi. Jumlah karyawan ada 4 orang. Yang 2 membuat pempek, yang 1 mengemas pempek, dan yang satunya lagi terakhir memasarkan. Manajemen produksi. Yang pertama proses perencanaan desain produksi dari bahan baku sampai menjadi barang jadi siap jual. Dalam proses memproduksi pempek, Ibu Atika menggunakan bahan yang berkualitas sehingga hasil yang didapatkan juga berkualitas. Lalu Ibu Atika juga melakukan produksinya dengan SOP sehingga kualitasnya standar. Karena apabila tidak menggunakan SOP akan membuat rasa pempek tersebut berubah-ubah. Dalam memproduksi, Ibu Atika mengikuti prosedur dari Dinas Kesehatan dan BPOM agar dapat membuat makanan yang bergizi dan sehat. Yang kedua yaitu proses pengawasan kualitas produksi. Setiap langkah-langkah melakukan produksi pempek Abah Ali selalu menggunakan 40 SOP yang harus digunakan di setiap produksinya. Contohnya seperti mencari bahan baku ikan untuk menjaga standar kualitas ikan. Itu ikannya harus matanya bening dan dagingnya itu masih kenyal serta kulitnya masih halus mulus. Lalu tepung itu harus putih. Apabila tidak putih maka mempengaruhi warna produk menjadi tidak bagus. Yang ketiga, masalah apa yang sering terjadi? Terkadang karyawan apabila tidak diawasi akan melanggar atau melenceng dari SOP yang telah ditetapkan oleh UMKM sehingga mengurangi kualitas dan berimbas pada kerugian serta kadang supplier mengirim barang yang kualitasnya rendah. Berikutnya ada manajemen SDM. Manajemen SDM ini dibagi menjadi 3, yaitu ada proses rekrutmen atau seleksi untuk menempatkan karyawan pada tempat dan kedudukan yang tepat. Yang kedua ada job evaluation, pelatihan dan pengembangan produktivitas karyawan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah masalah yang sering terjadi. Baik, yang pertama proses rekrutmen. Karyawan yang dimiliki oleh Ibu Atika ini ada 3 orang dalam melakukan produksi dan 1 orang di bagian pemasaran. UMKM Abah Ali untuk karyawan di bagian produksi mereka tidak melakukan seleksi karena bila karyawan ada kemauan maka mereka akan dilatih untuk membuat pempek. Kan tapi berbeda dengan bagian marketing karena harus memiliki pendidikan atau skill dalam melakukan pemasaran karena hanya pemasaran secara online. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan produktivitas karyawan. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, setiap paginya mereka melakukan meeting
atau briefing untuk melakukan perencanaan untuk hari ini serta melakukan evaluasi agar tidak terjadi kesalahan lagi. Ibu Atika juga ikut serta dalam pengawasan. Terakhir yang ketiga, masalah apa yang sering terjadi? Terkadang karyawan apabila tidak diawasi akan melenceng dari SOP yang telah ditetapkan oleh UMKM sehingga mengurangi kualitas dan berimbas kerugian. Terkadang para karyawan tidak masuk kerja karena mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang direkrut sehingga biasanya ada kepentingan pribadi. Berikutnya ada manajemen pemasaran. Yang pertama, riset yang dilakukan Mbak Abali dalam pemasaran, marketing research. Yang kedua, bagaimana proses distribusi produk, distribution channel. Yang ketiga ada cara promosi pada bisnis, promotion decisions. Yang keempat, bagaimana menentukan grade harga, pricing decision. Baik, yang pertama riset yang dilakukan PMP Abali dalam pemasaran. Setiap produk yang dijual oleh Ibu Atika selalu ada riset. Mereka melakukan survei terlebih dahulu apakah ada produk PMP yang masuk di supermarket. Karena hal itu, Mbak Abali melakukan home production untuk memasarkan ke supermarket dan toko-toko sekitar. Alasan mereka memasarkan di supermarket adalah apabila mereka melakukan sewa tempat di suatu daerah, maka mereka akan rugi karena harus membayar sewa tempatnya juga. Yang kedua, bagaimana proses distribusi produk. Mereka mendistribusikan secara langsung kepada supermarket dan toko-toko. Sebelum mereka menjual barang, para konsumen melakukan pre-order terlebih dahulu agar barang yang dikirim akan fresh. Yang ketiga, cara promosi kepada bisnis. Mbak Abali pada awalnya mempromosikan dengan besar, akan tetapi karena perkembangan zaman mereka mempromosikannya menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp dan lainnya yang akan membantu usahanya dikenal oleh masyarakat banyak. Yang terakhir, bagaimana menentukan grade harga. Mereka menjual bahan yang harganya murah untuk yang berpenghasilan menengah ke bawah dengan harga 6.000 dan menjual produk yang memiliki pempek yang ada isian telur dan kadar ikan yang banyak dengan harga Rp20.000 yang ditargetkan untuk menengah ke atas, sehingga sering dikirim ke swalayan. Mereka juga menjual pempek yang campurannya dengan kulit ikan dengan harga Rp15.000. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Di dalam manajemen keuangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Dalam mencatat keuangan, mereka masih menggunakan jurnal harian agar dalam melakukan pengawasan keuangan mereka itu mudah dilakukan dan tidak terjadinya kebingungan pada saat jatuh tempo. Yang kedua, bagaimana mengelola laba usaha. Karena usaha mereka masih kecil, mereka hanya menginvestasikan sebagian labanya untuk peralatan dan bangunan, sehingga sekarang mereka memiliki bangunan permanen yang terpisah dengan tempat tinggal. Yang ketiga, masalah apa yang sering terjadi. Terkadang konsumen telat dalam melakukan pembayaran sehingga nantinya akan memperlambat dalam perputaran modal. Yang terakhir ada kesimpulan. Abali Food merupakan sebuah usaha yang didirikan oleh Ibu Atika yang bertempat di Sleman. Mereka mendirikan usaha karena ada peluang yang bagus di pasar dan berani untuk mencoba memasukinya. Mereka menjual produk di supermarket dan toko kelontong untuk produknya. Dalam memproduksi, mereka juga mempunyai standar yang telah ditetapkan sehingga rasa dan kualitasnya terjaga. Dalam melakukan pencatatan keuangan pun mereka sedang menggunakan jurnal harian agar lebih mudah dalam memantau peredaran uang yang masuk dan keluar. Mereka sangatlah membantu masyarakat sekitarnya karena dalam proses perekrutan pegawainya di bagian produksinya tidak memandang pendidikan yang ditempuh, dan bila mereka bisa bekerja keras atau berusaha dan ada semangat tinggi, maka akan senang hati diterima, lalu mereka akan dilatih untuk memproduksi barang baik. Baik, sekian presentasi dan penyampaian penjelasan dari saya. Apabila ada salah pengucapan, tutur kata, dan sebagainya, saya ucapkan mohon maaf. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.